Puji Tuhan. Baik ya. Saudara, dalam 2 bulan terakhir ini, yaitu bulan lalu dan bulan ini, kita akan berbicara banyak mengenai living by faith atau hidup berdasarkan iman. Saudara, iman itu penting sekali karena beberapa waktu yang lalu saya juga berdoa ketika ada konteksnya dengan gereja kita di sini dan konteksnya di dalam pembangunan gereja ke depan. Dan saya berdoa, Tuhan hanya ingatkan kepada saya, jemaat ini butuh iman. Yang dibutuhkan adalah iman untuk melangkah. Itu sebabnya saudara, saya percaya saudara Anda butuh iman. Coba bilang saudara-saudara, kamu perlu iman. Saudara, banyak hal yang tanpa disadari saudara, iman gak ada. Apa yang ada pada kita gak akan pernah bisa manfaatkan dengan baik. Karena itu kita perlu iman ya. Nah, di dalam konteks minggu lalu saya bicara tentang act of faith atau tindakan iman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kemarin saya sudah ngomong minggu lalu. Saudara, hari ini saya akan bicara tentang master your mind atau kuasai pikiranmu. Coba bilang begini sama sebelah saudara, kuasai pikiranmu. Saudara, waktu saya mempersiapkan khotbah ini beberapa waktu yang lalu, waktu saya berdoa, lalu Tuhan ingatkan kepada saya, saudara, bagaimana orang Kristen bisa menjadi tidak melangkah dalam imannya karena faktornya namanya sistem kepercayaan atau belief system. Ketika Anda sudah mempercayai sesuatu di pikiran saudara, Anda mempercayai sesuatu, maka apapun yang disampaikan akan, kalau nggak sesuai dengan belief system Anda akan tolak. Dan ini yang menjadi masalah, ada banyak orang Kristen tidak bisa selaras dengan pendetanya, tidak bisa selaras dengan gerejanya, tidak bisa selaras dengan Tuhan. Kenapa? Karena sudah ada mindset, sudah ada yang namanya belief system. Itu sebabnya hati-hati Bapak Ibu Saudara, apalagi belief system itu bisa dibangun bukan hanya melalui gereja, tetapi banyak hal yang keluar dari YouTube, dari internet, dari Google. Anda belajar dan Anda nggak pernah tahu bahwa itu ada banyak pola dan sistem kepercayaan yang tidak benar. Saudara, tahukah saudara kalau kebenaran cuma sebagian benar itu tetap tidak benar? Halo? Kebenaran yang hanya sebagian benar itu tidak benar. Saudara, Anda berani nggak minum air yang orang sudah bilang ini ada sedikit racun? Berani minum? Itu udah racun, saudara. Anda nggak bisa. Jadi saudara, apapun yang disampaikan kalau ada sebagian kebenaran, not all truth, itu tidak benar. Ngerti maksud saya? Coba yang ngerti lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, hari ini saya akan bicara tentang master your mind, menguasai pikiran Anda. Adalah gini, antara pikiran dan iman itu sangat erat hubungannya. Ada banyak saudara beriman tidak melangkah karena pikiranmu. Anda bukannya nggak dengar khotbah yang baik. Anda bukan berarti iman nggak ada dalam hidup saudara. Ada, tapi kenapa kok tidak melangkah? Kenapa kok diem aja? Karena pikiranmu belum dibaharui. Pikiranmu belum selaras dengan kebenaran. Itu yang membuat Anda tahu iman, Anda ngerti iman, Anda dengar khotbah tiap minggu, tapi iman saudara terbatas dengan iman akal, intellectual faith. Anda tidak berani melangkah, kenapa? Karena banyak yang dipengaruhi oleh pikiran saudara. Itu sebabnya banyak orang Kristen tanpa disadari tidak ngalamin terobosan, bukan gak punya iman. Come on, bukan karena gak punya iman, bukan karena gak ngerti firman, bukan. Ada banyak orang ngerti firman, belajar firman begitu banyak di YouTube, walaupun gak selalu benar. Saudara, Anda banyak belajar, tapi Anda gak melangkah, Anda gak ngalamin terobosan. Anda punya kerohanian, Anda punya kedalaman dengan Tuhan, tidak bertambah dan tidak bertumbuh, kenapa? Karena pikiran. Coba bilang lagi sebelah saudara, kuasai pikiranmu. Saya tahu ini adalah topik yang salah satu topik yang saya sukai adalah bicara soal pikiran. Kenapa? Kehidupan saya banyak mikir. Saya banyak mikir, saya banyak dilatih untuk berpikir, menganalisa. Tetapi saudara, analisa dan pikiran yang salah seringkali harus diterangi oleh firman Tuhan. Ini yang Anda harus berani di bawah terang Tuhan untuk Anda rubah. Dan saya banyak belajar kenapa pikiran-pikiran yang salah bisa muncul. Kenapa saudara hal-hal yang salah bisa muncul? Oleh karena saudara kita tidak sadar bahwa begitu banyak informasi masuk di dalam hidup kita. Yang membuat diluted, tahu diluted enggak? Yang membuat saudara kalau kopi udah kebanyakan air tuh bukan kopi lagi. Itu diluted. Itu yang namanya air rasa kopi. Nah, tanpa disadari saudara, kebenaran firman Tuhan itu menjadi dilusi oleh karena informasi, karena pengetahuan yang dicampur adukan sampai masuk ke pikiran saudara. Selesai, Anda tidak lagi berjalan di dalam kebenaran.
iman selalu harus didukung oleh pikiran yang benar. Katakan sama saya, iman harus didukung oleh pikiran yang benar. Kalau pikiran saudara nggak dibaharui, tidak selaras dengan firman Tuhan, iman nggak akan bekerja. Tahukah saudara ada ayat yang berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan, jadi iman saudara timbul waktu Anda dengar khotbah. Betul atau enggak? Tapi pikiran saudaralah yang menentukan. Apakah iman yang Anda muncul waktu dengar khotbah dipraktekkan atau sebatas analisa menjadi intellectual faith. Yang menentukan itu di pikiran. Jadi jangan saudara pikir saudara nggak muncul iman waktu dengar khotbah. Iya, tapi kenapa gitu-gitu aja? Pikiranmu belum diselaraskan. Pikiranmu belum dikendalikan oleh firman. Ini yang jadi masalah. Saya dapati banyak orang Kristen kayak begitu saudara. Dan saya pernah ada dalam situasi seperti itu. Itu sebabnya kenapa saudara? Bukan berarti iman gak perlu, iman penting. Tapi ditambah dengan pikiran yang dibaharui, itu yang membuat imanmu bekerja. Katakan amin. Mari kita akan melihat satu ayat firman Tuhan dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Memang kami, Paulus bilang, masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara dunia. Paulus lagi menulis ini, dia lagi bicara tentang peperangan di akal. Peperangan di pikiran saudara. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan apa? Benteng-benteng. Coba bilang benteng-benteng. Tahukah saudara, Anda punya mindset, cara berpikir saudara, belief system saudara, sistem kepercayaan saudara, itu bisa membentengi pikiran saudara, sehingga khotbah apapun akan terhalangi dengan itu. Nasihat apapun terhalangi dengan itu. Kenapa? Karena itu benteng. Itu jadi benteng, dan itu sebabnya kenapa orang seperti ini nggak kenali kebenaran, nggak kenali Tuhan, pengenalan akan Tuhannya tidak berkembang. Hati-hati saudara dengan pikiran. Lalu kita lanjut, mari kita lihat. Ayat ini secara spesifik, saya beritahu saudara, banyak bicara peperangan di pikiran. Kenapa? Mari kita lihat. Kami mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Tahukah saudara kenapa belief system tertentu, sistem percaya tertentu, cara pikir tertentu, itu asalnya karena angkuh. Kebanyakan orang tuh sombong, nggak mau dinasehatin, dia mau mikir sendiri, itu yang jadi masalah. Dan penyebabnya adalah di pikiran saudara. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Coba bilang, tawan pikiranmu. Menawan pikiran artinya tidak membuat pikiranmu liar. Tidak membuat pikiranmu kemana-mana. Anda apa aja Anda terima, apa aja Anda dengar, apa aja Anda masukin. Itu yang bikin masalah. Kenapa? Karena pikiranmu jadi liar kemana-mana. Pikiran itu mesti ditawan. Coba bilang ditawan. Bukan cuma ditawan, harus diapain? Ditaklukkan kepada Kristus. Ditaklukkannya bukan kepada kebenaranmu, bukan keinginanmu, tapi kepada Kristus. Nah, ini banyak pikiran yang tidak ditaklukkan kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi. Ternyata kalau saya baca firman Tuhan ini, antara ketaatan dengan pikiran itu erat hubungannya. Ada orang Kristen bertanya sama saya, Pastor gimana caranya supaya saya bisa taat sama Tuhan? Anda nggak bisa didoain untuk taat, tapi Anda harus membiarkan pikiranmu taat sama Tuhan. Kalau pikiranmu nggak taat sama Tuhan, lupakan Anda bisa taat. Coba-coba, ngerti nggak sih? Anda bilang, saya mau taat sama Tuhan. Saya mau tanya dulu, pikiranmu taat gak sama Tuhan? Kalau gak taat sama Tuhan, gak bakal Anda bisa taat. Karena dimulainya start with your mind. Kenapa? Mari kita lihat dalam bahasa Inggrisnya. Terjemahan bahasa Inggris akan semakin jelas. Di Amplified Bible dikatakan begini, we are destroying, kami menghancurkan sophisticated arguments. Coba bilang sophisticated arguments. Adalah argumen yang canggih. Hari-hari ini orang berargumen tuh canggih karena ada YouTube yang mendukung mereka.
Karena ada informasi yang mendukung mereka. Nah, banyak anak-anak muda hari ini begitu terekspos dengan sosial media, argumennya sophisticated. Makanya saudara, ketika khotbah disampaikan, nasihat disampaikan, firman disampaikan, langsung ada argumen. Maka itu saudara, orang yang kayak begini pikirannya nggak mungkin taat sama firman. Halo? Mari saya lanjutkan. We are destroying sophisticated arguments and every exalted and proud thing that sets itself up against the true knowledge of God. Jadi saudara, dia menghancurkan, katanya, kami menghancurkan semua argumen-argumen yang canggih dan juga pikiran-pikiran yang sombong yang meninggikan diri. Yang melawan pengetahuan yang benar akan firman. Makanya kita tidak sampai kepada seluruh kebenaran karena kita cuma milih apa yang kita mau. Nah, yang begini karena kita punya kesombongan. Yang begini karena kita punya preferensi. Dan Anda bilang saya mau taat, omong kosong. Kenapa? Karena pikiranmu tidak taat kepada firman, Anda tidak akan mungkin taat sama Tuhan. Nangkep gak nih? Coba yang nangkep katakan amin. So dikatakan being ready to punish every act of disobedience when your obedience as a church is complete. Jadi saudara, Anda nggak mungkin bisa taat. Makanya dari ayat ini, saya bisa simpulkan ketaatan saudara dengan cara pikir saudara mau taat atau enggak itu erat hubungannya. Lucifer yang menjadi setan, taat apa enggak? Anda ngerti pertanyaan saya ulang ya. Lucifer yang kemudian jadi setan, taat enggak sama Tuhan? Tidak, dia tidak taat, betul? Dan dia adalah makhluk yang mau jalan sendiri. Karena dia bilang, aku hendak, aku hendak, aku hendak. Betul enggak? Dengar ya, Anda siap enggak didengar ngomongan saya? Orang yang mau jalan sendiri menurut pikirannya, enggak jauh dari Lucifer. Loh, begitu cara pikir Lucifer. Karena dia independen. Dan dia berontak. Dan dia dibuang oleh Tuhan, betul? Lalu Alkitab berkata, orang percaya akan menghakimi malaikat-malaikat yang jatuh. Betul nggak? Betul nggak? Betul? Oke. Malaikat yang jatuh karena apa? Tidak taat. Betul? Anda bisa nggak menghakimi malaikat yang nggak taat? Kalau Andanya nggak taat. Makanya korupsi tidak bisa habis di negeri ini. Karena yang menghakiminya juga, Anda ngerti tuh. Anda nggak mungkin bisa menghakimi Lucifer dan kawan-kawannya kalau Anda nggak belajar taat. Saya tahu masalah ketaatan dan ketidaktaatan adalah isu yang paling tidak menyenangkan bagi banyak orang Kristen. Tapi saya mau beritahu itulah isu sampai kekekalan, bicara soal taat nggak taat, itu yang sedang terjadi sampai waktu yang panjang. Makanya kenapa di gereja kita dilatih untuk taat. Kalau di gereja kita nggak taat, ngomong kosong kita bisa menghakimi malaikat yang nggak taat. Nangkep gak nih? Coba sikut sebelah orang, ngerti gak kamu? Kebenaran itu adalah kebenaran, seluruh kebenaran. Dalam New Living Translation, saya akan masuk kepada New Living Translation. New Living Translation bilang begini, we destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. Dalam ayat ini, kalimat ini bilang begini, kami menghancurkan setiap penghalang-penghalang yang sombong yang membuat orang jauh dari kebenaran dan mengerti dan mengenal Tuhan. Jadi orang itu nggak kenal Tuhan karena pikirannya sombong. Saudara, kesombongan itu nggak usah. Pikiranmu aja udah kelihatan kamu sombong. Yang tahu saudara sama Tuhan. Lalu dia berkata, we capture, kami tangkap itu, their rebellious thought. Jadi saudara, pikiran yang memberontak. Rebel. Pikiran yang memberontak itu mesti ditawan. Pemberontakan adalah lawan dari ketaatan. Betul?
and teach them to obey Christ. Jadi kita menawan pikiran-pikiran yang memberontak, yang melawan, yang gak sepakat dengan Tuhan. Ini harus dibawa, diajarkan untuk taat sama Tuhan. Ya atau enggak? Coba yang ngerti lambaikan tangan. Sampai sini Anda ikutin saya? Ini penting nih saudara. Saya beritahu saudara, setan dan dunia mau mencoba menyesatkan orang Kristen dengan cara memasukkan pemikiran-pemikiran yang salah atau kebenaran yang hanya sebagian benar. Saya ulangi, dunia dan setan mau menyesatkan orang Kristen dengan memberikan informasi yang salah atau kebenaran yang hanya sebagian benar. Sekali masuk ke pikiran saudara, selesai. Halo? Nah, saya katakan saudara, anak-anak saudara itu sangat rentan. Yang 2 tahun, yang 3 tahun terekspos dengan sosial media. Mereka nggak punya pemikiran yang matang, belum punya kedewasaan, belum punya pengalaman hidup, diisi dengan informasi, diisi dengan kebenaran yang nggak semuanya benar. Nah, anak ini dewasa, maka pikirannya udah dibentengi dengan informasi yang dia dapat. Maka waktu dengar khotbah, dia akan argue. Makanya ketika dinasehatin sama kakak-kakak rohaninya, langsung dia ngelawan. Langsung dia bikin argumentasi. Nah, dari situlah lama-lama kita makin mundur, nggak mau kenal Tuhan, dan kita menjauh dari Tuhan. Hati-hati dengan sosial media. Hati-hati dengan yang Anda perhatikan. YouTube nggak selalu menjadi sahabat saudara. Halo? Saya nggak bilang bahwa YouTube Anda harus hindari, enggak. Tapi YouTube nggak selalu harus jadi sahabat saudara. Kalau Anda nggak hati-hati, saya hanya kasih tahu gini ya. Kalau Anda punya basic firman Tuhan, nggak complete, nggak komprehensif, Anda nggak melihat dari sisi kebenaran, lalu Anda hanya tahu sebagian, lalu Anda ngikutin di persoal di YouTube, Anda hanya tinggal tunggu waktu. Kebenaranmu geser. Halo? Hawa, tahu Hawa? Nama Chinese-nya dulu Chihuahua. Dia Hawa, tapi nama Chinese-nya dulu Chihuahua dia. Sorry ya, Bu Hawa. Hawa disesatkan karena apanya? Coba saya mau tanya. Menurut saudara Hawa sesat menjadi berdosa, meleset. Dosa itu hamarsia. Hamarsia artinya meleset dari sasaran. Dan Hawa ini meleset dari rencana Tuhan, menjauh dari Tuhan, berbuat dosa. Apanya yang disesatkan? Pikiran. Paulus menulis itu dalam Korintus, bukan? Di dalam Korintus dia katakan bahwa 2 Korintus 11 ayat 3, bahwa aku takut kalau pikiranmu disesatkan. Seperti Hawa. Jadi setan mau menyesatkan saudara lewat pikiran dulu. Kalau pikiranmu bilang, iya ya, gak salah kok, bener kok begini. Lalu Anda masuk lebih dalam. Dan lama-lama Anda percaya bahwa apa yang Anda percaya itu benar. Itu yang jadi masalah. Lama-lama Anda pegang kebenaran yang sebagian benar, informasi yang salah sebagai sebuah kebenaran. That's the problem a lot of Christian hadapi hari-hari ini. Dan saya mau Anda dimerdekakan dari situ. Yang setuju sama saya katakan amin. Mari kita lihat slide saya berikut ini. Pikiran seringkali mempengaruhi dan mengendalikan hidup seseorang. Jadi jaga pikiranmu. Kalau Anda nggak jaga, pikiran yang sudah terbentuk ini akan mempengaruhi hidupmu loh. Akan mengendalikan hidupmu loh. Kalau Anda mau ngalamin breakthrough, Anda bukan hanya punya iman, tapi Anda harus punya jaga pikiran. Karena iman dan pikiran ini kerjasama. Amin. Ketika pikiranmu mempengaruhi dalam hal apa? Emosi. Pikiran mempengaruhi emosi nggak kira-kira? Iya. Daud aja bilang, aku takut, aku pikir nanti aku bisa kekejar sama Saul nih. Itu mulanya emosi. Jadi pikiran saudara akan mempengaruhi emosimu? Yes. Pikiran saudara akan mempengaruhi pertimbanganmu? Yes.
Anda punya pertimbangan itu dari mana datangnya? Dari pikiran. Betul nggak gitu? Karena Anda mempertimbangkan kan dari pikiran. Pikiranmu mempertimbangkan. Nah kalau pikiranmu nggak selaras firman, ya udah pertimbanganmu juga nggak selaras firman. Betul? Halo? Dan bukan hanya pertimbangan, pada akhirnya apa? Pilihan-pilihan saudara. Maka pilihan saudara sesuai dengan apa yang ada di pikiranmu. Lah kalau pikiranmu terbentuknya sebagian benar, maka pilihanmu sebagian benar. Dan Anda bilang itu benar. Air sama oli sama enggak? Oli sama bensin sama enggak? Seringkali kita campur aduk. Nah itulah sebabnya yang sering terjadi, saudara, pilihan-pilihan kita salah. Dan akhirnya tindakan-tindakan kita juga bermasalah. Karena dimulai dari pikiran kok. Makanya ada orang gak bisa tidur, stres karena apanya? Pikiran. Dokter suka bilang gini, dokter saya punya mah nih, asam lambung nih. Dokter bilang, lu gak sakit kok. Sakitnya di mana? Pikiran. Halo? Jadi itulah sebabnya kenapa pikiran saudara perlu hati-hati, Anda jagai, kuasai. Anda siap masuk lebih jauh? Anda siap masuk lebih jauh? Mari kita lihat slide berikutnya. Kebiasaan saudara dalam proses berpikir saudara, itu jadi mindset. The mind that has been set. Pikiran yang sudah diset. Kebiasaan dalam proses berpikir menjadi mindset, akhirnya akan menentukan Anda jadi seperti apa. You are what you think. Anda menjadi apa yang seperti yang Anda pikirkan. Kalau Anda punya proses berpikir, santai aja bro, tenang aja, santai aja. Anda tanpa sadar, pikiran saudara membuat saudara nggak bertindak apapun yang seharusnya Anda bertindak. Anda menjadi pemalas. Betul apa nggak gitu? Coba bilang mindset. Seorang dokter, ada di sini dokter? Seorang dokter dilatih waktu sekolah untuk melatih bahwa kalau penyakit itu didiagnosa, kasih obat segala macam prosesnya sampai dia sembuh, betul? Begitu nggak? Dan cara berpikir dokter tuh begitu. Cara berpikirnya pasti mindsetnya dokter nggak sama dengan mindsetnya pedagang. Iya nggak? Betul ya? Nah oke. Nah cara berpikirnya dokter dia akan pikir di situ. Maka ketika dia dengar ada khotbah yang bilang sakit bisa sembuh dalam nama Yesus, nggak percaya dia. Betul nggak? Kenapa? Karena khotbah itu, waktu pendeta khotbah bahwa ada kesembuhan dalam nama Yesus, dia masukkan di dalam pola pikir dia yang sudah terbentuk, yaitu pola pikir seorang dokter. Maka khotbah itu masuk dalam pola pikir dia. Dia bilang yang ini mah sampah. Dia nggak mau dengar. Betul. Sama halnya kalau Anda mikirnya menjadi seorang pedagang. Cara pikir saudara kayak orang dagang kan. Gua bergaul sama dia untungnya apa kan gitu. Gua ke gereja ini untungnya apa kan gitu. Kalau gua nabur persembahan dapatnya apa kan gitu. Untung rugi. Betul atau enggak? Itu yang namanya mindset. Coba bilang mindset. Bahayanya mindset kalau nggak dirubah. Anda boleh di gereja tiap minggu dengar khotbah yang dahsyat, tidak berubah bro. Mau tahu kenapa? Karena mindsetnya masih sama. Anda pernah punya pengalaman di rumah Anda talang rumahmu bocor? Pernah? Airmu tes, ketik gitu. Jatuhnya di lantai yang sudah ada semennya. Keras dong. Dia jatuh terus tiap hari. Lama-lama membentuk alur enggak? Halo? Itu membentuk alur enggak? Pernah ngalamin gitu? Jadi dia membentuk alur terus. Lama-lama alurnya makin dalam enggak? Makin dalam enggak? Jadi setiap air yang masuk, baik yang sumbernya dari atas, maupun ada yang dari luar, dia akan ngalir ke situ enggak? Hah? Dia akan ngalir ke situ? Anda bisa jawab? Betul? Itu namanya mindset yang ada di kepalamu. Karena mikirnya gitu terus, masuk gitu terus, itu jadi alur tuh. Maka setiap pendeta khotbah masuknya ke alur ini. Kalau nggak cocok, ditolak. Nasihat gembala ketika masuk di sini,
Pendeta mau ngomong bebusa juga dia nggak akan dengar. Kenapa? Caranya itu mindset mesti dirombak. Baru bisa masuk kebenaran. Halo, ada amin. Karena enggak Anda terbiasa pikiran seperti itu. Makanya Amsal 23 akan bilang apa ayat ke-7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Itu terjemahan bahasa Indonesia kita. Tapi terjemahan dalam bahasa Inggris, yang saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, jadi begini. Sebab sama seperti orang yang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Kalau bahasa Inggrisnya bilang, for as he thinks in his mind, so is he. Anda menjadi orang seperti apa yang Anda pikirkan. Sebab seperti di situ dikatakan, sama seperti orang yang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Apa yang menjadi pikiranmu? Kalau pikiranmu jelek, pikiranmu negatif, Anda akan menjadi orang yang selalu negatif. Tangkap di sini. Makanya kuncinya Anda harus guard, Anda harus kuasai pikiran saudara. Apa yang terjadi kalau Anda memikirkan, aduh pastor kayaknya saya nggak mungkin deh, nggak bisa. Yakin saya Anda juga nggak bisa memang. Karena Anda sudah ngomong sendiri bilang nggak bisa. Orang yang merasa dirinya tidak bisa, dia akan jadi inferior. Sampai dimanapun dia akan inferior, dia lupa ada ayat yang berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus Yesus yang memberi kekuatan kepada. Kalau Anda datang sama saya, ngomong, pastor, saya rasa saya nggak bisa, nggak mungkin saya nggak bisa. Saya nggak akan ngomong sih, tapi dalam hati saya bilang, ya saya percaya kamu bilang nggak bisa, ya kamu nggak bisa. Wah, karena Anda sendiri yang ngomong. Tapi kalau Anda bilang, pastor kayaknya saya nggak bisa, tapi saya yakin Tuhan bisa mampukan saya untuk bisa. Saya percaya kamu bisa. Karena pikiranmu bilang begitu. Sekali pikiran itu set bahwa in Christ I can do all things, maka Anda sanggup melakukan itu. Ngerti? Sampai sini paham saudara? Apa yang terjadi kalau pikiranmu takut kekurangan? Waduh lagi susah nih hidup gini, takut kekurangan terus. Anda akan jadi medit. Saudara, medit itu sifat dasar. Sifat dasar itu terjadi karena pikiran. Tadi ayatnya jelas. Sebab seperti manusia berpikir dalam hatinya demikianlah ia. Anda jadi pelit karena pikiranmu. Anda menjadi generous, menjadi orang yang suka memberi karena pikiranmu. Betul lah Anda. Itulah sebabnya kenapa cara berpikir saudara akan menentukan kok. Apa yang terjadi kalau Anda percaya? Anda akan berani melangkah. Anda percaya kok sama Tuhan. Betul? Apa yang terjadi kalau Anda punya pikirannya benar? Sesuai Tuhan. Anda akan berpengharapan. Anda menjadi orang yang semangat. Anda menjadi orang yang positif. Kesemangatan saudara dimulai dari pikiran kok. Betul nggak? Apa yang terjadi kalau Anda orang yang penuh ketakutan pikirannya? Ntar takutlah, beginilah, khawatirlah, cemaslah, inilah, ini. Anda akan menghindari risiko. Benar? Ya orang yang mikirnya takut, curiga, takut, khawatir, gini-gini. Mana berani ambil risiko? Akhirnya apa? Anda menghindar dari risiko. Main aman, ngerti main aman enggak? Play safe. Orang play safe itu dari pikiran kok. Padahal iman itu, kalau Anda melangkah iman, sebenarnya Anda berisiko. Ya atau tidak? Makanya pikiran yang takut membuat imanmu nggak jalan. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, cara pikir saudara itu harus dirombak. Breakthrough start from here. Saya tanya sama saudara. Waktu Tuhan bilang sama Abraham, serahin anakmu. Gampang apa susah? Sebenarnya gampang apa susah? Susah. Bayangin ya, udah tua nungguin janji Tuhan, dapat anak aja susah. Walaupun dijanjikan Tuhan ya. Udah dapat susah, Tuhan buka kandungan istrinya, dapat anak nih. Udah dapat anak, Tuhan bilang serahkan padaku. Gampang gak tuh?
Ini contoh nih ya, Anda nggak punya rumah, Anda ngontrak. Kontrak rumah, capek juga bayar kontrak. Doa, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sekarang punya rumah. Lalu Anda punya rumah, Anda doa. Tuhan bilang, serahkan tuh rumah buat pekerjaan Tuhan. Saudara mungkin Anda bilang, aku tengking dalam nama Yesus. Ini sesat. Salah dengar. Pengalaman rupanya. Anda pasti gak akan setuju, betul gak? Kenapa? Karena cara pikir saudara gak sama dengan Abraham. Oke, lihat sini saudara. Abraham waktu dibilang, serahkan anakmu. Dia gak mikir 2 kali. Dia gak bilang, terus gimana penggantinya? Gak nanya tuh. Emang ketemu ada ayat yang dia ngomong begitu? Dia bangun pagi-pagi. Coba bilang bangun pagi-pagi. Orang kalau mempersembahkan yang berat dari hidupnya, gak bakal bangun pagi-pagi. Kecuali Anda dikasih tahu, besok kamu akan dapat 10 miliar. Gak bisa tidur malah. Anda sudah bangun sejak malam, betul ya? Come on. Betul gak gitu saudara? Karena Anda dapat berkat, tapi disuruh memberi rumah, disuruh memberi anak. Kalau bisa Anda bangunnya siang-siang, siapa tahu Tuhan berubah pikiran, kan gitu. Tapi dia lakukan. Kenapa dia lakukan? Bukan cuma percaya, pikiran. Karena Abraham berpikir bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati. Mari kita baca ayatnya. Oh, ini penting nih saudara. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Anda mungkin lagi bokeh, lagi pas-pasan. Kalau saya kasih nanti gimana? Tapi kalau Anda set your mind bahwa God will provide, Anda akan lakukan itu. Mari kita akan lihat Ibrani 11, 17, 19. Karena iman, maka Abraham tatkala dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Lah kita sering lihatnya rela. Abraham tuh rela kasih anaknya. Kita nggak rela. Persoalannya relanya karena pikiran bro. Kenapa kita nggak rela? Pikiranmu nggak rela. 2 orang doang yang ngerti saya. Udah teriak-teriak yang ngerti cuma 2 orang. Saya ulangi sekali lagi saudara. Kenapa kita tidak rela? Karena pikiran kita nggak rela. The way you think. Mari kita lihat. Walaupun kepadanya dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Karena ia, Abraham, apa? Berpikir. Coba bilang berpikir. Berpikirnya Abraham tuh gimana? Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dari sana ia sekarang akan telah menerimanya kembali. Karena dia sudah set, Allah pasti bisa bangkitkan. Udah, berarti anak gua pasti bangkit juga. Dia udah terima. Makanya iman dengan cara berpikir Anda harus jadi satu. Pertanyaan saya. Emang Abraham sudah lihat ada orang mati dibangkitkan? Belum. Kok bisa mikir gitu? Karena dia set pikirannya untuk Tuhan. Hari ini mungkin Anda juga belum lihat bagaimana mujizat keuangan, bagaimana mujizat kesehatan, bagaimana mujizat hidup saya dalam usaha. Anda belum lihat, but you set your mind, Anda mengambil langkah, terjadi mujizat. Come on. The way you think plus imanmu itu dahsyat. Nangkep gak? Kadang-kadang pikiran kita diizinkan lebih kuat daripada firman. That's the problem. Makanya saya amazed dengan orang ini yang namanya Abraham. Walaupun dia belum lihat, dia set pikirannya. Pokoknya saya percaya sama Tuhan, Tuhan pasti bisa bikin begini. Tuhan pasti bikin, dia belum pernah lihat orang mati dibangkitkan. Dari sana dia bilang, anaknya gak mati. Yang setuju katakan amin. Jadi penting gak pikiran saudara? Penting?
Settingannya bukan settingan dunia. Settingannya bukan settingan di luar. Settingannya di firman. Kita lihat slide berikutnya. Oh haleluya. Pikiran yang baik. Yang apa? Yang baik. Tidak selalu benar. Tapi pikiran yang benar selalu baik. Setuju sampai di sini? Pikiran yang benar, saya teruskan, dibangunnya, dibentuknya melalui kebenaran firman. Bukan kebenaran pikiran manusiawi. Anda nggak bakal punya pikiran yang benar kalau dasarnya bukan firman. Halo? Anda pikir positive thinking benar? No. It's not. Positif menurut dunia belum tentu good for God. Ya atau enggak? Lalu Anda bilang self-confidence. Pernah dengar self-confidence? Percaya pada diri sendiri, kau pikir benar. Benar menurut dunia, dalam Tuhan enggak begitu. Anda bukan percaya pada dirimu, Anda percaya pada Tuhan yang memberi hidup kepadamu. Jadi dari mana Anda lihatnya? Kalau Anda terus menuruti dari manusiawi, Anda akan membangun cara pikirmu ke manusiawi. Yang kelihatannya baik. Suatu hari Yesus bilang, aku akan disalib. Petrus dengar itu, gak terima gurunya disalib. Dia tarik tangannya. Dia bilang sekali-sekali gak boleh terjadi. Maksud murid ini melindungi guru, betul? Menurut saudara pikiran kayak begini baik gak? Orang Chinese bilang, how? Masa membiarkan gurunya mati? Ya dia mau lindungi dong. Jawaban Yesus itu mengejutkan. Apa jawaban Yesus? Anyah kamu iblis. Waduh. Bayangan gak? Kalau Anda konseling sama saya bilang begitu. Kamu ini ngomong menghalangi iman ya. Anyah kamu iblis. Kira-kira apa yang kau lakukan? Emang gereja sini doang, pastor? Banyak tetangga juga gereja lain. Betul apa enggak? Coba bayangin. Yesus bilang, nyah kamu iblis. Murid sendiri dibilang iblis loh. Nyah kamu iblis. Kamu itu ya, batu sandungan buat aku. Karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Gitu bukan ngomongan Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, emang pikirannya si Petrus salah apa? Nggak baik apa? Baik, tapi menurut siapa baiknya? Tanpa sadar pikiranmu menghalangi rencana Bapa bagi aku. Ada begitu banyak hal-hal yang sebenarnya Tuhan mau kerjakan. Baik pribadi, baik keluarga, baik korporat secara gereja. Tidak terlaksana karena cara pikir yang salah. Mindset yang salah. Halo? Tahu nggak ada 4 sumber pikiran? Alkitab dalam Yakobus bilang ada 4 sumber hikmat. Yang pertama dari atas itu dari Tuhan. Yang kedua dari dunia, yang ketiga dari manusia, dan yang keempat dari setan. Saya percaya kita nggak mungkin cari pengetahuan atau hikmat dari setan ya. Betul? Tapi kita manusia bukan? Yang manusia angkat tangan. Kita manusia bukan? Hidup di dunia. So kita itu seperti pendulum dari manusia ke dunia. Pikiran kita beranjaknya begini nih bolak-balik. Manusia, dunia. Manusia, selama Anda berpikir begini, Anda akan menyerupai manusia yang lain dan menyerupai dunia. Anda harus tarik itu hikmat dari atas. Sumber pikiranmu bukan dari manusia, bukan dari dunia, tapi dari Tuhan. Baru Anda tahu, this is right, this is wrong. Anda nggak tahu mana yang benar karena setiap manusia punya kebenaran yang relatif. Ya atau enggak? Anak muda zaman sekarang kan bilang begitu. Mana ada kebenaran yang absolut, relatif. Nih saya kasih tunjuk ya, angka 6 dia tulis gede-gede. You di sana, saya di sini. Saya lihat angka ini 6, you baca berapa? Berapa?
Tuh relatif. Kebenaran itu relatif. Itu cara pikir dunia. Kalau kau ikutin itu, selesai Anda. Absolut. Alkitab bilang ya dan amin. Iya enggak? Boleh enggak dokter bedah otak? Waktu Anda bedah otak, Anda bilang saya bedah relatif nih. Caranya saya kayak apa gitu. Mana bisa gitu? Anda sekolah kedokteran, ataupun Anda sekolah ekonomi, sekolah teknik, sekolah arsitek, sekolah sipil, teknik sipil, itu ada hitungannya. Nggak bisa sembarangan, itu aja, sekolah aja, ada eksak, ada yang namanya absolut. 2 kali 2 berapa? Hah? Berapa? Bukannya 5. Saya tanya, 2 kali 2 berapa? Ada yang bilang 5, angkat tangan. Yang bilang 4, angkat tangan. Kenapa kau bilang 4? Kenapa gak bisa 8? Absolut. Lah matematik absolut, sekolah absolut, Anda jadi seorang dokter absolut, saudara itu baru dunia. Apalagi Tuhan, pasti absolut. Kebenaran yang keluar dari pikiranmu sendirilah yang relatif. Anda bisa lihat begitu, saya bisa lihat yang lain. Tapi kalau firman Tuhan gak bisa begitu. Nangkep gak? Gak ada yang relatif dalam firman. Absolut. Lihat berikutnya slide saya. Pikiran itu bisa jadi penghambat, tapi bisa juga menerobos. Tergantung Anda mikirnya gimana. Abraham mikirnya menerobos, saudara. Siapa yang mau pikirannya sampai menerobos? Contoh klasik yang saya sering kasih klasik contohnya. Seekor gajah. Atau saya ganti deh. Tadi pagi saya kasih contohnya seekor gajah. Sekarang saya kasih contoh seekor ikan. Saya lupa jenis ikannya, namanya yang pasti bukan koi. Ikan ini tidak bisa dicampur satu sama ikan hias. Ikan ini bukan piranha, tapi ikan ini gak boleh ketemu ikan hias, pasti dimakan. Gak boleh dijadiin satu. Mati aja, habis. Kalau ada ikan ini jadiin satu sama ikan hias, habis. So dibikinlah sebuah eksperimen, eksperimennya begini. Dibikin sebuah akuarium, lalu di akuarium itu tengahnya dipakai kaca. Ini adalah ikan hias, ini ikan yang lapar ini. 1 minggu ikan yang bisa makan ikan hias ini tidak dikasih makan. Lapar dong. Lihat kaca tembus ada ikan ini. Dia mau makan kan? Apa yang terjadi? Dia lari kenceng, dia hajar apa? Boom. Gak bisa. Berapa lama lagi dia lari? Boom. Gak bisa. Sehari, 2 hari, ini selama 7 hari ini dibiarkan. Boom. Lama-lama udah di hari ke-7, dia lihat itu dia santai aja. Karena dia tahu, ini gua gak bakal bisa. Kalau gua terusin, jontor nih bibir. Pasti jontor bibir gua. So dia gak lakukan. Lalu si peneliti lihat, oh sekarang udah tenang ya. Diangkat kacanya. Mau tahu apa yang terjadi? Ikan hias ini aman hidup sama dia. Saudara mau tahu, kacanya sekarang pindah ke otaknya. Dunia memasang keadaan dalam hidupmu sampai akhirnya Anda tahu, gue udah coba gak bisa, gue udah coba gak bisa. Masuk di pikiran. Keadaannya udah berubah, Anda tetap mikir yang sama. That's the power of your thinking. Keadaanmu sudah berubah, tapi pikiranmu sama. Papa saya di zaman perang dulu, apa-apa susah. Maka dia hemat, dia lakukan ini segala macam penghematan. Situasi berubah, pikirannya tetap sama. Benar apa enggak? Come on. That's why kenapa pikiran saudara bisa menghambat atau menerobos. 4 orang kusta, pernah tahu cerita 4 orang kusta enggak? Kan kelaparan tuh. Mereka di pinggir kota kan.
Mereka tiap hari nungguin gitu. Cuman belas kasihan. Minta nasi campur, nasi padang, haleluya. Tahu kenapa? Ada suatu hari, tiba-tiba ada satu orang bilang gini, "Hei, kita di sini nunggu mati. Mendingan kita masuk tuh ke tentara itu musuh. Ya siapa tahu ada makanan. Kalaupun mati, di sini mati, di sono mati. Sama aja, betul nggak? Cara pikirnya berubah nggak? Coba bilang saudara, kenapa nggak dari kemarin? Kenapa dia baru mikir? Memang ada perkataan profetik yang keluar dari Elisa. Cara pikir yang berubah itulah yang membuat dia melangkah. Tadinya dia nggak melangkah, betul? Waktu dia melangkah, suara manusia, langkah manusia dirubah menjadi suara kereta. Membuat musuh takut, betul nggak gitu ceritanya? Kadang dalam hidup ini cuma simple, permainan pikiran. Selama pikiranmu gitu terus, ke gereja bertahun-tahun gak bakal berubah, gak bakal ngalamin breakthrough, gitu-gitu aja terus. Karena you believe what you believe. Repotnya, orang-orang yang sudah salah mikir, salah kepercayaannya, percaya kalau itu benar. Rasul Petrus anggap itu benar kok. Rasul Petrus anggap benar kok, gak mau makan makanan yang haram. Yang dia lihat benar dalam pikiran dia. Tapi Tuhan bilang no. Ini yang jadi masalah, kita udah tahu pikiran kita salah, kita rasa itu benar. Makanya Anda harus sering diperhadapkan dengan firman. Maka saya gak setuju kalau khotbah itu firmannya dikit, ceritanya banyak. Gak setuju saya. Kenapa? Karena Anda nggak bisa dimerdekakan dengan cerita. Anda dimerdekakan dengan firman Tuhan. Makanya orang hanya senang dengan cerita. Khotbah cuma 1 ayat, 2 ayat. Lalu kemudian dengan cerita. Anda tidak bisa dimerdekakan dengan cerita. Anda dimerdekakan dengan firman Tuhan. Amin. Mau lanjut lebih lanjut? Menurut saudara ini penting gak? Penting gak? Ini menentukan nasib loh. Serius, pribadi, keluarga, dan gereja. Kita lihat slide berikut ini. Pikiran bisa terbentuk dan terbangun karena 2 hal, memori dan imajinasi. Memori itu adalah kumpulan ingatan saudara. Karena peristiwa, karena cita rasa. Cita rasa ini ada memori loh. Pengetahuan, informasi, pengalaman yang terakumulasi sejak kecil. Itu menjadi memori. Pernah gak Anda makan suatu hari di restoran? Ini persis masakan mama gue nih. Siapa yang pernah ngalamin itu angkat tangan? Tinggi-tinggi. Kok bisa? Karena ada memori. Emang yang masak kenal sama mamamu? Enggak kenal. Tapi memorimu mengingat makanan ini. Cita rasa itu ada memori. Makanya kalau memorinya salah direkam, ke depan pikirannya salah. Makanya kenapa pengampunan penting. Karena ada kalanya omelan orang tua di usia Anda tertentu, Anda bisa ingat waktu mamamu atau papamu ngomel abis-abisan sampai begitu menyakitkan hatimu. Anda ingat jam berapa, pakai baju apa. Warnanya apa. Itu memori tuh. Kalau Anda nggak ada pengampunan, itu Anda akan ingat terus. Pengajaran-pengajaran yang sudah kepalang masuk dalam pikiranmu yang nggak baik. Itu jadi memori buat saudara. Kalau Anda nggak perbaiki, itu jadi masalah. Halo? Ibu-ibu, perempuan-perempuan angkat tangan. Tinggi-tinggi. Yang merasa dirinya perempuan benar, angkat tangan. Karena sekarang banyak perempuan kagak benar. Coba yang benar angkat tangan.
Dengar ngomongan saya, serius ya. Perhatiin ya. Perhatikan. Di depan ibu-ibu ada mangga muda. Ada jambu air. Ada gula merah. Ada garam yang ada cabenya itu. Lalu ada bengkuang. Ini lagi puasa nih, sengaja saya bikin. Oke, saya berhenti sebentar. Apa yang terjadi di mulutmu? Jujur jawab. Di mulutmu keluar ludah enggak? Hah? Keluar ludah? My question. Ini serius nih. Pertanyaan saya. Mangganya ada enggak? Jambunya? Gulanya? Garamnya? Bengkuangnya? Kok bisa keluar air liurmu? I touch your memory. Kalau memorimu udah salah, setan pencet aja memorimu, selesai. Anda bisa ingat betul itu waktu itu saudara ngapain. Coba yang usianya mirip-mirip kayak saya angkat tangan. Atau lebih muda dikit lah. Waktu Anda dengar, sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Memorimu muncul waktu kamu ada di Gang Kelinci. Memorimu muncul waktu ada di Princeton Park. Benar gak? Saudara pikir tuh memori gak dahsyat ya? Cara Anda masukin di pikiran tuh apa sih? Kenapa Daud berani menghadapi Goliat? Karena memorinya benar. Kalau Tuhan membebaskan aku dari cakar beruang, kalau Tuhan membebaskan aku dari cakar singa, aku tidak takut ngadapin orang yang tidak bersunat ini. Because he has a good memory. Makanya dengan apa yang Anda dengar, itu penting. Maria di waktu kebangkitan Yesus, ketemu Yesus, ngobrol sama Yesus, dia pikir tukang kebun bukan? Dia gak kenalin Yesus, padahal Yesus ngomong, ya. Sampai Yesus bilang gini, Maria. Hebatnya waktu dia ngomong Maria, langsung dia bilang, Rabuni. Kok bisa cuma dengan Maria? Saya percaya di hati saya, di roh saya. Waktu ngomong Maria, Tuhan spesifik ngomong Maria, itulah cara dia memanggil Maria. Yang lain kalau manggil Maria, tidak seperti Yesus manggil. Maka waktu Yesus nyebut Maria, itu perkataan itu dia tahu ini suara Yesus. Nggak mungkin ada suara yang lain yang panggil aku seperti itu. Maka dia bilang Rabuni. Tuhan sentuh memorinya. Saya tahu kalau saya ngomong ini saudara bisa panjang. Karena ini topik yang sangat penting. Betul atau tidak? Imajinasi sama. Abraham mengimajinasikan Tuhan bangunkan dia keluar dari tenda. Coba kamu lihat bintang di langit kalau kamu bisa. Apa maksud Tuhan? Imajinasi. Kenapa Daud bilang seperti rusa yang haus. Jiwaku haus kepadamu. Betul? Emang dia rusa? Tapi dia mengimajinasikan seperti seekor rusa yang lagi kehausan. Begitu aku haus sama Tuhan. Imajinasi saudara membangkitkan saudara. Ada amin. Saya tahu waktu sudah selesai. Karena ini ibadah yang kedua sambil nunggu puasa dibuka lah ya. No, tuntas ini. Saya mau tuntas ini. Anda masih bisa terima? Lihat sini. Kalau saya bilang, dengar ya. Anda lihat sepeda sedang diparkir. Saya ulangi. Anda lihat sepeda sedang diparkir. Apa yang Anda lihat? Sepeda atau mobil? Yang bilang sepeda angkat tangan. Waras Anda. Sepedanya ada nggak? Saya waktu ngomong sepeda diparkir, saya memanggil memorimu. Tapi kalau seorang anak yang nggak pernah lihat sepeda, saya ngomong sampai bebusa juga dia nggak tahu. Kalau tadi saya ngomong rujak,
Di antara orang bule nggak ngerti karena nggak ada memori. Betul nggak? Kalau Anda nggak punya pengalaman sama Tuhan, sulit loh. Karena memorinya nggak ada. Tapi kalau Anda punya memori, Anda sama Tuhan pernah ngalamin sesuatu, Anda akan berani melangkah. Karena you know that you know God is with me. Yang setuju katakan amin. Kita lanjut ya. Lihat slide berikutnya. Pikiran dipengaruhi oleh sistem kepercayaan, yaitu sejumlah keyakinan yang membuat seseorang meyakini sesuatu hingga mempengaruhi pola pikir dan tingkah lakunya. Pikiran saudara itu sangat dipengaruhi oleh what you believe. Belief system yang Anda percayai, Anda yakini, dan itu mempengaruhi cara pikirmu dan tingkah lakumu. Dan itu Anda pegang teguh. Makanya kadang-kadang cara berpikirmu jadi salah karena itu. Ini yang disebut Paulus benteng-benteng yang harus dirobohkan. Apa yang terjadi kalau Anda punya sistem kepercayaan kayak begini? Kan Tuhan yang mengerjakan. Kan semua terserah Tuhan. Apa yang bakal Anda lakukan? Nggak bakal aku lakukan apa-apa. Wong semua tergantung Tuhan, semua Tuhan terserah Tuhan. Tapi Anda lupa ada ayat yang bilang, orang malas tidak mengejar buruannya. Tapi orang rajin memperoleh harta yang berharga. Ada ayat itu. Dan kita lupa, ada ayat berkata, Tuhan menerobos musuhku melalui tanganku. Yang menerobos Tuhan, tapi lewat tangannya Daud. Itu sistem kepercayaan. Once it built, dan Anda percaya itu begitu, salah jadinya. Tindakanmu salah, pertimbanganmu salah, pilihanmu salah, salah semua. Kenapa? Sistem kepercayaannya udah ini harus dibongkar. Kalau Anda tahu ada beberapa sistem kepercayaan yang salah, saya berharap Tuhan membukakan saudara dan Anda harus bongkar itu. Amin. Gimana caranya? Menguasai pikiran saudara supaya imanmu dipraktekkan. Yang pertama, persenjatai, latih, baharui atau program ulang, taklukkan kepada Kristus. Pikiran itu mesti disenjatai, saudara. Petrus bilang, Yesus ngalamin penderitaan badania. Kamu yang percaya harus persenjatai pikiran yang kayak gitu. Siapkan pikiranmu. Makanya di gereja ini, saya berharap dengan firman Tuhan yang didengarkan, didengungkan, membuat Anda siap menghadapi apapun. Pikiran itu harus dipersenjatai, harus dilatih. Caranya apa? Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi setiap kali kamu mau melakukan apa, nanya, kira-kira ini benar enggak? Anda sedang menyelaraskan pikiranmu sama Tuhan. Anda sedang melatih pikiranmu. Program ulang. Pikiranmu yang salah harus diprogram ulang. Taklukkan kepada Kristus. Bagaimana memprogram ulangnya? Punya pemikiran yang dibaharui. Renewing your mind. Kalau Anda tahu ini pikiran salah, ya jangan diikutin dong. Kalau Anda tahu keyakinanmu salah, ya jangan diikutin dong. Betul nggak gitu? Tapi kita terlalu yakin kalau ini benar. Makanya Anda baca nanti di Roma 10 ayat 2. Ayatnya berkata Paulus bilang apa? Ini ada orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan tapi dengan pengertian yang salah. Mindsetnya salah. Melayani Tuhan tapi mindsetnya salah. Roma 10 ayat 2, Anda bisa baca itu. Makanya hati-hati saudara yang namanya asumsi. Coba bilang asumsi. Hati-hati dengan dugaan, tahu dugaan enggak? Di dunia politik sekarang adalah dunia asumsi dan dugaan yang sangat kuat. Sampai orang yang diduga begitu aja bingung, gue kayaknya gak mikir gitu. Sampai dia bilang, kok dia bisa tahu pikiran saya? Jadi kalau saya mesti mikir, saya mesti dengerin ngomongan dia gitu. Sadar gak saudara, dalam dunia politik, dalam hidup sehari-hari juga kita bisa begitu. Kita menduga-duga, kita mengasumsi. Oh, si pastor begini karena saya asumsinya begini, dugaan saya begini. Oh, si itu begini.
Itu asumsimu. Latih pikiran jangan dibangun di atas asumsi. Amin. Yang kedua, penuhi pikiranmu dengan yang baik, yang benar, dan yang dipuji. Filipi 4 ayat 8. Tinggalkan yang lama, tapi isi dengan yang benar. Firman Tuhan. Dan yang ketiga, kerendahan hati. Rendah hati itu pilihan. Mau sombong atau enggak, mau rendah hati atau enggak, itu pilihan. Enggak mungkin Anda punya sistem kepercayaan. Enggak mungkin cara pikirmu yang salah bisa dirubah kalau kita sombong. Hanya orang yang rendah hati mau dikoreksi. Hanya orang yang rendah hati siap dikasih tahu. Your belief system is wrong. Harus dirubah. Dan Anda mengikuti dan Anda melakukan yang benar. Breakthrough terjadi. Coba bilang sama saudara, jangan sombong bro. Memprogram urang pikiran harus dengan sengaja dibikin. Gak bisa random. Anda gak bisa punya pikiran mencrok sini, mencrok sana, gak bisa. Random. Sebenarnya ada lagi beberapa poin, tapi saya stop aja. Makanya saya bersyukur saat saya menyembah, saya berdoa sama Tuhan. Pribadi, di ruang doa saya. Selalu Tuhan bisa menerangi pikiran-pikiran saya. Karena saya ngerti firman, waktu dia terangi, langsung ayat mana yang muncul. Di situ saya captive my mind. Saya mencoba menaruh, pikiran ini salah. Saya taklukkan kepada kebenaran. Jangan main-main dengan doamu. Itu bisa mengubah pikiranmu dari waktu ke waktu. Menyembah Tuhan. Pagi hari ini, kalau ada di antara saudara yang hari ini bilang, Tuhan, saya perlu ada perubahan pikiran. Biarlah firman Tuhan ini membuat Anda menguasai pikiran Anda. Amin. Bilang sebelah saudara, kuasai pikiran Anda.